Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Francisca, saya dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 24. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathan Albenaya, saya dari kelas 10 AKL 1 absen 23. Nama saya Monica Alfanto, kelas 10 AKL 1 absen 22. Kami dari kelompok 8 akan menceritakan kembali teks biografi yang telah kami baca, yaitu teks biografi tentang Luca Pacioli atau dikenal dengan sebutan Bapak Akuntansi. Untuk yang penasaran, mari kita tonton video berikut ini. Luca Pacioli memiliki nama lengkap yaitu Fra Luca Bartolomeo de Pacioli. Ia lahir di San Sepolcro, Italia pada tahun 1447. Luca Pacioli memiliki ayah bernama Bartolomeo Pacioli. Namun, Luca Pacioli tidak pernah tinggal di rumah orang tuanya. Masa kecilnya lebih banyak tinggal di tempat kediaman keluarga Befolci di San Sepolcro, Italia, yang juga menjadi tanah kelahirannya. Kota kecil ini terletak di tengah Italia, sekitar 60 km di utara Perugia. Di tempat kelahirannya, ia menerima pendidikan Abaco. Pendidikan Abaco adalah pendidikan vernakular bukan Latin dan difokuskan pada pengetahuan yang diperlukan pedagang. Namun, pada saat remaja, Luca Pacioli pindah dari San Sepolcro dan menetap di Venesia. Di Venesia, Luca Pacioli melanjutkan pendidikannya sambil bekerja pada seorang pedagang kaya bernama Antonio Rompiansi. Luca Pacioli memiliki teman bernama Piora della Francesca yang merupakan seorang penulis, pelukis, sekaligus artis perspektif. Ketika mereka pergi bersama melakukan kunjungan ke Apennines, Francesca mengenalkan Luca Pacioli kepada Count of Urbino yang mempunyai perpustakaan, dan pemilik perpustakaan mengizinkan Luca Pacioli untuk dapat membaca ribuan buku miliknya apabila Luca Pacioli menaruh minat. Diduga Luca Pacioli sudah memahami matematika saat meninggalkan San Sepolcro dan menjadi pembimbing bagi anak-anak Rompiansi atas saran Francesca. Luca Pacioli memperoleh kesempatan untuk belajar matematika pada tingkat lebih tinggi pada Domenico Bragadino. Selama masa-masa tersebut, Luca Pacioli menulis karya pertamanya berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Pada tahun 1470, Rompiansi meninggal. Merasa tidak punya tuan lagi, Luca Pacioli pergi meninggalkan Venesia menuju Roma dan beberapa bulan tinggal di rumah Leone Battista Alberti. Sebagai intelektual dan matematikawan religius, Alberti membekali Luca Pacioli dengan agama. Tidak mengherankan apabila Pacioli kemudian belajar teologi. Alberti mengenalkan Luca Pacioli kepada Paus Paulus II, di mana Paus menganjurkan agar Luca Pacioli menjadi biarawan dan mendharma baktikan hidup untuk Tuhan. Setelah Alberti meninggal pada tahun 1472, Luca Pacioli menuruti anjuran Paus dan kemudian diambil sumpahnya sebagai minor Fransiskan. Tahun 1489, setelah 2 tahun di Roma, Luca Pacioli pulang ke San Sepolcro. Di tanah kelahirannya ini, Luca Pacioli dibenci dan menimbulkan iri hati karena memegang wewenang dari Paus. Masyarakat mencekal ajaran-ajaran yang diberikan Luca Pacioli di sana. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1491, muncul kebebasan untuk memperoleh pendidikan dan mulai timbul penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Tinggal di desa membuat Luca Pacioli mempunyai banyak waktu luang guna mengerjakan bukunya yang paling terkenal, Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita, yang dipersembahkan kepada Guido Baldo, Duke of Urbani.
Pada tahun 1494, Luca Pacioli pergi ke Venesia untuk menerbitkan karyanya. Karya ini merupakan rangkuman matematika yang sudah ada dan tidak mengandung gagasan-gagasan baru. Karya setebal 600 halaman ini ditulis dalam bahasa Italia yang mencakup teori dan praktik aritmatika, aljabar, saber uang, ukuran panjang dan berat yang berlaku di berbagai wilayah di Italia, makalah tentang pembukuan ganda, dan rangkuman geometri Euclid. Oleh karena itu, Luca Pacioli dikenal sebagai pencetus sistem tata buku berpasangan, yaitu debit dan kredit, dan dikenal sebagai bapak akuntansi. Di masa tuanya, Luca Pacioli tetap menjadi pengajar matematika. Namun, Luca Pacioli tidak melupakan hubungannya dengan gereja. Sempat dipilih menjadi pengawas gereja, sebelum pada tahun 1506, Luca Pacioli masuk biara di Santa Croce di Florence. Pernah dalam suatu kesempatan pergi ke Venesia, Luca Pacioli memberikan hak untuk menerbitkan buku-buku selama 50 tahun. Pada tahun 1509, 3 buku Divina Proportione diterbitkan dan menerbitkan elemen dari Euclid dalam bahasa Latin. Pada tahun 1510, Luca Pacioli kembali ke Perugia dan mengajar di sana. Pada umur 70 tahun, Luca Pacioli sempat mengajar di Roma lagi. Tapi karena umurnya yang sudah terlalu tua, Luca Pacioli berhenti melakukan aktivitasnya dan pulang ke tanah kelahirannya yaitu di San Sepolcro, dan meninggal di sana pada tahun 1517. Masih ada karya Luca Pacioli yang belum diterbitkan berjudul De Filibus Amanuensis yang berisi mengenai matematika namun lebih ringan. Bagaimana nih pendapat kalian tentang perjalanan hidup Luca Pacioli? Menarik dan penuh informasi, bukan? Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.